Rasanya berat aja jadi anak pertama. Capek fisik, capek mental. Rasanya tuh banyak banget mengemban beban, banyak banget mengemban harapan. Harapan dari ibu, dari bapak, dari adik-adik juga. Rasanya tuh kayak semua beban terkumpul jadi satu di pundak. Kadang juga kalau mau cerita bingung mau cerita kemana. Hai, aku Jamal. Bagaimana kabarmu sekarang? Apa kamu baik-baik saja? Apa hari ini semua berjalan sesuai rencana? Capek ya? Gak apa-apa kok. Aku juga capek. Aku ingin jadi teman ceritamu malam ini, boleh? Untuk semua yang terjadi di hari ini, tetap harus kita syukuri ya. Kalian hebat bisa bertahan sejauh ini. Sekarang relax dulu ya. Rebahin badan, istirahatkan badan dan pikiran, biar aku yang jadi temanmu. Malam ini aku ingin nemenin kalian, khususnya anak pertama. Sini-sini anak pertama ngumpul. Gimana keadaanmu sekarang? Masih kuat kan? Capek pasti ya. BTW aku juga anak pertama loh. Ya jujur aja, memang berat rasanya jadi anak pertama. Dituntut kuat, dituntut jadi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Anak yang diharapkan akan menaikkan derajat keluarganya dan lain-lain. Udah gak apa-apa. Pasti ada yang bilang gini, gak apa-apa apalah kau. Aku tahu kok beratnya beban yang kalian tanggung. Tapi kata gak apa-apa tuh sering banget jadi kata penenang. Padahal tuh di kepala super berantakan. Ayo ngaku kalian. Tapi mau gimana lagi kan? Memang kata nggak apa-apa tuh semanjur itu, seberhasil itu buat nutupin semua beban yang kita emban. Waktu ibu nanya, "Kak, ibu minta uangnya nggak apa-apa kan? SPP adik bulan ini belum dibayar." Ya kita mau jawab apa lagi selain ya bu nggak apa-apa. Kak, beres di rumah habis, ibu minta uangnya nggak apa-apa kan? Iya bu nggak apa-apa. Terus waktu adik bilang, "Kak, adik mau beli mainan, adik minta dibeliin nggak apa-apa kan kak?" Iya adik nggak apa-apa. Ya gitu deh. Anak pertama tuh memang segak papa itu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, memang ini tuh udah jalannya kita gak sih? Menanggung ini semua juga udah tanggung jawab kita. Mau kemana lagi keluarga kita minta tolong kalau tidak dari kita si anak pertama? Mau dari mana juga adik kita minta ini itu kalau tidak dari abangnya kan? Mau dari mana juga ibu kita kalau lagi tidak punya beras buat makan? Kalau tidak dari kita si anak pertama, dari mana? Semua orang pasti punya mimpi, termasuk kita anak pertama. Coba ingat dulu waktu kita kecil, terus ditanya, "Besok kalau udah besar pengen jadi apa?" Dengan gembira kita menjawab, "Ingin jadi dokter bu, ingin jadi pilot bu, ingin jadi guru bu." Lucu ya kita dulu. Tapi sekarang gimana ya? Aku mau cerita dikit. Aku juga sama kok kayak kalian. Sama-sama merelakan mimpinya sirna
demi keluarga, rela menurunkan egonya demi keluarga. Ya mau gimana lagi kan. Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa. Lagi-lagi ujungnya gak apa-apa. Ada quotes tuh bilang gini, superhero sebenarnya adalah seseorang yang merelakan mimpinya diinjak-injak demi keluarga. Jadi udah jangan sedih lagi, kita kan superhero. Kalau superhero-nya sedih, ntar kasihan loh sama orang-orang yang membutuhkannya. Superhero juga kan orang yang kuat, orang yang keren, orang yang selalu siap kalau dibutuhkan. Jujur nih, aku salut banget sama kalian anak pertama. Kalian tuh bener-bener keren sumpah. Kalian memang ditakdirkan menjadi sosok yang sekeren ini. Buat kita anak pertama, dunia memang keras. Jadi kita harus lebih keras ya. Mau seberat apa ujian kita, mau sebesar apa badainya, mau sekeras apapun dunia menjatuhkan kita, kita harus lawan. Oke? Ya kali superhero-nya ibu, superhero-nya bapak, superhero-nya adik-adik mau nyerah kan? Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Yakinin diri bahwa suatu saat kita akan berhasil. Suatu saat kita pasti akan membahagiakan ibu bapak kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain rasa yakin kita. Apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Usaha kan tidak akan mengkhianati hasil. Jujur nih, sebenarnya kalau aku cerita tentang masalah anak pertama tuh kayak gak kuat gitu. Kayak nahan nangis. Tapi mau aku selesaiin dulu konten ini, habis itu tak nangis. Jadi buat kalian nih anak pertama entah cowok atau cewek, kalau kalian sudah nggak kuat sama kerasnya hidup terus mau nangis, ya monggo nangis saja, jangan ditahan-tahan. Luapin semuanya biar hatimu lega, biar plong gitu. Terus khususnya buat anak pertama cowok nih, kalau kalian ingin cerita ya silakan, jangan dipendam, jangan dipikul sendiri. Kalau bisa cerita ya cerita, kalau capek ya cerita, kalau aku tuh capek gini. Masalahnya tuh kadang kita anak pertama cowok kayak gak punya tempat cerita kan. Ya kalau gak ada tempat cerita, kamu cerita ke orang random aja gak apa-apa, sama tukang bakso, sama entah orang yang kalian temui di jalan. Pokoknya cerita, jangan dipendam sendiri, oke? Kasihan jiwamu, kasihan pikiranmu kalau kalian pendam sendiri. Pasti kalian anak pertama juga sering sebelum tidur tuh kayak kebayang-bayang gitu wajah ibu bapak kita yang semakin hari semakin menua, membayangkan wajah adik-adik kita yang imut-imut, terus ngerasa kayak bisa nggak ya nasib keluarga aku berubah, punya rumah, terus bisa berangkatin haji ibu bapak, terus bisa bantu adik-adik buat ngeraih mimpi-mimpinya. Pernah kan kalian membayangkan kayak gitu? Ngaku aja deh. Kalau kalian sedang terbesit perasaan seperti itu, terus kalian kayak mampu gak ya, bisa gak ya, aku dan lantang akan bilang ke kalian kalau kalian tuh bisa, kalian
mampu. Mulai sekarang ayo mulai untuk berjuang lebih keras lagi. Doa-doanya harus lebih banyak lagi. Pundaknya juga harus dikuatkan lagi. Demi ibu, demi bapak, demi adik-adik juga, kita pasti bisa. Selalu bilang ke diri sendiri kalau kita pasti bisa. Bilang ke diri sendiri kalau kita itu kuat, kita hebat, kita mampu. Dan jangan lupa bilang ke diri sendiri kalau kita tuh keren. Terakhir nih, coba kalian ikutin kata-kataku. Sambil telapak tangan kanan ditaruh ke dada kiri. Terus pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan pelan-pelan. Bilang ke diri sendiri, terus sebut nama kalian. Jadi bilangnya gini, untuk diriku, aku pasti bisa. Aku juga kuat. Aku mampu. Untuk diriku, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Ayo kita berjuang lagi. Ayo kita usahain lagi. Ayo kita doakan lagi. Ayo kita raih mimpi-mimpi kita demi ibu, demi bapak dan adik-adik kita. Aku bisa, aku pasti bisa. Selesai. Gimana? Sudah mendingan kan sekarang? Untuk malam ini aku udahin dulu ya. Beristirahatlah para pahlawan keluarga. Beristirahatlah para pejuang tangguh. Selamat beristirahat para jiwa-jiwa yang sedih. Hai, aku Jamal, pamit undur diri. See you.